Mari sekarang kita mempersiapkan hati masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita melanjutkan pertemuan keempat tentang keluarga menurut rancangan Allah, bagaimana melihat pernikahan sebagai gambaran Injil. Mari kita berdoa. Berbelas kasih atas kami gerejamu ya Tuhan, beranugerah atas kami umatmu. Biarlah kiranya Tuhan sendiri yang telah memperkenankan kami memuji memuliakan nama Tuhan, menerima undangan datang ke hadirat Tuhan, adalah Tuhan sendiri juga yang berbicara kepada kami lewat hamba-Mu. Kuduskan hamba-Mu yang memberitakan firman, dan kuduskan setiap kami yang mendengar firman. Beri kami hati yang terbuka, telinga dan pikiran yang sungguh-sungguh mendengar dan memikirkan kebenaran-Mu. Koreksi kami, selidiki kami, bentuk kami dengan firman, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu, menghidupi firman-Mu, diterangi oleh firman-Mu dalam seluruh langkah hidup kami. Dengar seru doa kami mohon belas kasih-Mu, biarlah Tuhan yang mempersiapkan kami mendengar firman pada pagi hari ini. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa, amin. Mari kita membuka dua bagian firman Tuhan. Yang pertama sekali lagi kita membaca kitab Kejadian pasal 2. Yang 3 kali pertemuan kita telah membahasnya. Kita melihat sekali lagi Kejadian pasal 2 ayat yang ke-24. Lalu kita melihat di dalam terang perjanjian baru menjelaskan lebih dalam lagi tentang bagian ini. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-24. Saya bacakan untuk kita semua, lalu nanti kita membaca bersama-sama terang perjanjian baru menjelaskan bagian ini dari kitab Efesus pasal 5. Saya bacakan Kejadian pasal 2 ayat 24, masih menggunakan terjemahan lama. Demikian firman Tuhan. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, sekarang kita melihat apa yang dikatakan perjanjian baru menerangi bagian ini, menjelaskan atau menyingkapkan bagian ini lebih dalam. Di dalam Efesus pasal 5 kita membaca dua ayat dari ayat 31 dan 32. Efesus pasal 5 ayat yang ke-31 dan yang ke-32. Yang sudah menemukan, kita sama-sama membaca kedua bagian ayat ini. Demikian firman Tuhan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaatnya. Jemaat sekalian, kita telah belajar di dalam 3 kali pembahasan sebelumnya bagaimana kita menelusuri satu bagian ayat Alkitab yang sangat singkat tetapi sangat mendasar dari pasal 2, Kejadian tentang keluarga. Kita sudah belajar bahwa untuk memahami keluarga, mengerti prinsip rumah tangga, maka kita harus memulai dari sang pencipta, sang desainernya. Dia punya agenda di dalamnya, dia punya maksud dalam kehidupan rumah tangga. Itu sebab ketika kita memilih untuk menerima panggilan hidup di tengah-tengah rumah tangga, entah antara suami dengan istri, entah hubungan orang tua dengan anak, saudara dengan saudara, kita harus kembali kepada maksudnya Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita sebagai bagian dari rumah tangga. Maka di dalam pertemuan pertama kita sudah melihat bahwa keluarga bukan lahir dari ide atau agenda atau perasaan manusia. Keluarga dimulai dari Allah, dirancang oleh Allah. Maka ketika Allah berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, maka kita sudah belajar melihat dari kalimat ini bahwa sebelum Adam menyadari keberadaannya, menyadari kebutuhannya, Allah telah terlebih dahulu mengetahui dan menyediakan jawabannya. Dia belum sadar kok, tapi justru di situ Tuhan menyediakan. Maka di sini kita boleh melihat keluarga adalah inisiatif dari Allah, inisiatif kasih karunia Allah kepada saudara dan saya. Begitu besar rahmatnya kepada kita. Yang kedua, di dalam pertemuan kedua kita melihat bagaimana Allah membangun perempuan dan dibawalah kepada laki-laki. Hawa bukan hasil pencarian Adam, bukan dari proyeksi perasaan dan kepuasan nafsu dari Adam, melainkan dari pemberian Allah yang diberikan jauh lebih baik daripada apa yang dipikirkan oleh Adam, karena yang diberikan adalah pasangan yang sepadan. Maka dalam hal ini kita melihat Adam tidak mendesain menciptakan istrinya sendiri, ia menerimanya sebagai anugerah.
Saudara perhatikan, maka ketika Tuhan memberikan pasangan bagimu itu anugerah. Jadi ketika engkau take it for granted dengan hal itu, engkau sedang menghina Tuhan yang menyediakan bagimu. Maka itu bukan sembarangan. Ketika engkau terus konflik dan menganggap remeh pasanganmu, engkau menjadi orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Maka karena itu keluarga adalah pemberian yang harusnya disyukuri, yang harusnya baik-baik kita jaga dan kita gumulkan untuk terus memberi diri. Bagaimana keluarga itu boleh menjadi keluarga yang menggenapi kehendak Allah. Jadi bukan suatu hal yang kita boleh miliki dan kita pakai sesuka hati kita. Bagaimana kita hanya memuaskan keluarga, hanya menjadi alat melayani keinginan kita. Celakalah orang yang berumah tangga dengan cara yang demikian. Sebab tidak ada agenda Tuhan demikian di dalam firman Tuhan. Nah, dalam pertemuan ketiga kita sudah membahas bahwa kita melangkah melihat lebih jauh. Kita mempelajari Kejadian 2 ayat 24. Di sana kita melihat bahwa Allah tidak hanya menciptakan keluarga, tetapi juga hal yang indah. Kita mengingat, kita melihat bagaimana keluarga itu ada di dalam sebuah covenant, perjanjian. Terlalu serius di hadapan Tuhan pembentukan keluarga itu. Maka kita memperhatikan 3 ungkapan yang dipakai Musa di dalam ayat yang tadi kita baca dari Kejadian 2 ayat 24. Yang pertama dikatakan seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Maka kita melihat bahwa Allah sedang membentuk sebuah loyalitas baru, sebuah komitmen baru di mana laki-laki dan perempuan meninggalkan keluarganya untuk menjadi satu keluarga yang baru. Kalimat ini bukan membuat kita mengabaikan orang tua kita, menjadi orang yang tidak peduli dengan orang tua kita. Sebab di bagian yang lain Alkitab mengatakan sebagai anak kita punya tanggung jawab untuk tetap mengasihi, mendoakan, dan jika ada bagian menolong orang tua kita. Tetapi dalam hal ini bukan menjadi tanggung jawab anak terhadap orang tua, tapi kerelaan anak meresponi mengasihi orang tua. Karena tanggung jawab ketika anak telah dewasa lalu dia menikah, prioritas utamanya adalah keluarga barunya. Membangun keluarga, meninggalkan orang tua. Apa maksudnya? Bukan secara literal meninggalkan yang paling utama, tapi penekanannya adalah bahwa kita mengkomitmenkan diri, memberikan diri kepada pasangan kita, mengkomitmenkan diri menjadi satu institusi baru yang didirikan oleh Allah. Jadi tidak bawa yang lama, tapi sama-sama membangun yang baru. Saya tidak membawa idealisme rumah tangga saya dari keluarga saya, istri saya tidak membawa idealisme dari rumah tangganya, lalu kami paksakan untuk blend di situ. Tidak. Walaupun tentu ada hal-hal yang baik dari pembentukan saya dari orang tua saya, ada hal-hal yang baik dari pembentukan istri saya dari orang tuanya, tetapi itu tidak bisa dipaksakan. Kita harus menyesuaikan kembali menjadi satu pembentukan yang baru. Karena tidak semua hal dapat dijalankan di dalam tempat yang sama. Ada perbedaan, bagaimana cara penyampaian dan seterusnya. Ini yang disebut dengan semangat meninggalkan. Jadi nggak ada seorang pasangan akan bilang, dulu ya mama saya bilang begini, dulu kalau papa saya bilang begini. Biasa yang laki-laki selalu bilang, dulu mama masak kayak gini loh, wah istrinya kerasa kena tikam. Lalu si wanita bilang, papa saya dulu kayak gini loh, oh si laki-lakinya kayak kena tikam gitu. Nah ini meninggalkan dalam konsep seperti ini, kerelaan untuk sama-sama memberi diri dan membangun satu institusi baru yang menjadi shalom. Bahkan menjadi shalom bagi keluarga yang lama dan menjadi shalom bagi dunia. Yang kedua dikatakan ia bersatu dengan istrinya. Kata yang dipakai adalah dabah, yaitu satu kesadaran yang melekat, berpaut erat, satu hal yang tidak bisa lagi dipisahkan. Sebagai satu lem yang melekat, nggak bisa, jika dilepaskan akan ada pecah, rusak. Kita belajar bahwa pernikahan di sini bukan sebuah kontrak yang berlaku selama menguntungkan, nanti bisa dilepaskan kalau nggak menguntungkan. Bukan, pernikahan adalah sebuah covenant yang ditandai dari sebuah perjanjian yang memimpin kepada kesetiaan. Saudara jangan bilang, nah kan, lihat ya, kamu ingat kan sudah dibilang oleh firman kesetiaan. Itu bukan kepada pasanganmu, itu kepada dirimu. Setiakah engkau selama ini di dalam menjalankan panggilan Tuhan ketika engkau dipanggil untuk pernikahan. Entah engkau suami, entah engkau istri, entah engkau anak.
Maka yang ketiga dalam hal ini, keduanya dikatakan menjadi satu daging. Artinya Allah membentuk satu kehidupan baru. Dua pribadi yang tetap berbeda, tetapi sekarang hidup dalam satu kesatuan yang Allah ciptakan. Artinya tidak hanya saya lagi, tapi pasanganku adalah diriku. Dan aku adalah bagian dari pasanganku. Ketersalingan. Maka sekarang kita membahas lebih dalam apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Untuk membawa kita kepada rahasia keindahan berapa seriusnya pernikahan dalam iman Kristen. Maka pertanyaan yang penting kita mau lihat pada pagi hari ini adalah, mengapa di dalam konsep pernikahan di dalam iman Kristen, Tuhan membentuk pernikahan di dalam bentuk covenant, dalam bentuk perjanjian. Kenapa pernikahan itu tidak sekedar diciptakan sebagai sebuah persahabatan antara seorang laki-laki dan perempuan saja? Persahabatan saja kan sudah cukup, yang penting persahabatannya baik. Mengapa pernikahan bukan sekedar hubungan kontrak hukum? Mengapa bukan sekedar ikatan yang kasih? Yang penting kan kami saling sayang. Perhatikan saudara, semua hal ini sudah menjawab, menerobos, membongkar konsep dunia. Berapa banyak orang yang melakukan ikatan atau hubungan hanya sebagai sebuah persahabatan, sebagai kontrak hukum, nikah catatan sipil, nanti ya nggak setuju bisa lepas dan segala macam. Atau berdasarkan kalimat yang sangat indah, hanya karena love maka kami menikah. Ya enggak perlulah ikatan-ikatan pemberkatan, yang penting kami saling cinta dan kumpul kebo dan seterusnya. Kenapa Alkitab tidak mengizinkan dengan hal yang demikian? Mengapa justru dikatakan sebagai sebuah covenant, perjanjian? Maka kalau kita hanya membaca Kejadian pasal 2, ada jawabannya di situ, bahwa dikatakan mereka diikat menjadi satu kesatuan, covenant. Supaya, kalau dari Kejadian 2 kita bisa melihat bahwa supaya keluarga itu menjadi kuat. Bahwa membuat suami dan istri sadar ini suatu hal yang tidak boleh dilepaskan. Karena ini di hadapan Tuhan. Ya, itu benar. Dari Kejadian 2 jawaban itu sangat tepat. Bahwa memang itu tujuan dari covenant. Tetapi, nah ini yang hal kita lihat. Bukan antitesis, tetapi di dalam terang perjanjian baru, khususnya dari Rasul Paulus yang tadi kita baca, kita melihat di dalam surat Efesus, membuka suatu hal yang berabad-abad tersembunyi dari Kejadian 2 ayat 24 tadi. Ia mengutip Kejadian 24, apa yang kita sedang pelajari dan kita lihat hari ini. Paulus berkata, rahasia ini besar. Loh, kenapa ikatan covenant antara suami dan istri dikatakan Paulus menjadi sebuah rahasia besar? Nah, ini yang kita mau lihat. Tetapi yang kumaksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Saudara, kalimat ini sangat mengejutkan. Kenapa dalam hal ini Paulus seolah-olah sedang berkata, saudara dengar, selama ini ketika kita melihat Kejadian 2, kita kira Musa hanya berbicara tentang pernikahan. Tidak sebatas itu. Sejak semula kalau kita memperhatikan bahwa sebenarnya melalui ikatan pernikahan, saudara dan saya dibawa untuk melihat Allah sedang berbicara tentang Kristus. Oh, terlalu indah saudara pernikahan dalam iman Kristen. Maka artinya pernikahan kita bukan tujuan akhir. Pernikahan bukan menjadi jalan pencarian kebahagiaan. Pernikahan itu tanda. Pernikahan itu bayang-bayang. Bayang-bayang dari apa? Pernikahan adalah sebagai sebuah jendela yang membuat kita melihat sesuatu hal yang jauh lebih besar, jauh lebih penting di dalam pernikahan itu, yaitu melihat Injil Yesus Kristus lewat keluarga. Kalau demikian, saudara-saudara sekalian, maka hari ini kita tidak hanya akan belajar melihat atau bagaimana belajar membangun keluarga yang baik. Bersabar, saya mengatakan ini serial yang kemungkinan sampai 14 kali pertemuan. Ini pertemuan keempat, jadi masih ada 10 kali pertemuan lagi. Nanti kita akan masuk kepada partikularnya, prinsip-prinsipnya yang terlebih dahulu kita lihat, sehingga baru nanti kita bicara tentang normnya, partikularnya, untuk melihat detailnya. Tapi mari sekali lagi pegang kepada prinsip. Maka hari ini kita akan melihat bahwa setiap keluarga Kristen dipanggil menjadi sebuah kesaksian yang hidup dalam Injil, yang memberikan kesaksian tentang Injil.
Saudara, sekali lagi, ini yang membuat kita mengerti perbedaan iman Kristen di dalam pernikahan. Ini bukan hanya tentang kita berdua, ini bukan tentang perasaan kita saja, tapi sebuah undangan yang diberikan Tuhan bahwa menjadi sebuah institusi yang dipakai Tuhan menjadi kesaksian bagi dunia. Itu sebab hari ini kita mau merenungkan bagaimana melihat pernikahan sebagai gambaran Injil. Bagaimana melihatnya? Bagaimana melihat keluarga sebagai gambaran Injil? Menjadi satu pertanyaan di bagian akhir nanti kita mengevaluasi diri kita, mengevaluasi kehidupan rumah tangga kita. Benarkah selama ini kita menjalankan rumah tangga kita demi Injil? Benarkah kita menjalankan seluruh kehidupan rumah tangga kita di dalam anugerah Injil? Atau kita bilang kita Kristen, kita percaya Yesus, tapi hanya sebagai keselamatan individual, tapi rumah tangga kita bukan di dalam Injil, dan rumah tangga kita bukan demi Injil. Maka mari kita kembali kepada prinsip. 3 hal yang kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama, dari 2 bagian terang perjanjian lama diterangi dalam perjanjian baru tentang arti laki-laki dan perempuan bersatu menjadi sebuah rahasia besar. Yang pertama, apa yang dikatakan firman Tuhan? Ketahuilah gereja sekalian, ketahuilah jemaat sekalian, pernikahan itu menunjuk kepada Kristus dan gereja. Sekali lagi, di dalam institusi rumah tangga Tuhan membentuk keluarga. Keluarga dibentuk, dipersatukan. Itu membawa dunia boleh melihat melalui rumah tangga sebenarnya merujuk kepada Kristus dan gereja. Ini yang tadi kita baca dari Efesus pasal 5 ayat 31 sampai 32. Sekarang mari kita perhatikan sekali lagi. Ketika berbicara tentang hubungan suami dengan istri, Paulus tidak memulai dengan filsafat Yunani yang juga bicara tentang keluarga pada saat itu. Dia juga tidak memulai dari kebudayaan Romawi, bagaimana mereka memandang rendah wanita pada saat itu. Tetapi Paulus kembali kepada kejadian, membentuk kehidupan jemaat di Efesus yang di satu sisi mereka orang-orang yang belajar teologi, di satu sisi mereka belajar filsafat karena mereka sangat dipengaruhi filsafat Yunani. Di sisi yang lain kota Efesus sangat dipengaruhi dengan kebudayaan Romawi karena di situ banyak orang-orang cendekiawan dan pensiunan Romawi yang kaya. Tetapi sekarang mereka menjadi Kristen. Paulus menarik mereka kembali kepada firman. Maka Paulus mengutip Kejadian 2 ayat 24 di dalam mendidik gereja mengerti rumah tangga. Kenapa? Kenapa Paulus harus kembali Kejadian 2 ayat 24? Karena bagi Paulus, dasar memahami pernikahan tetap harus kembali kepada rancangan Allah. Ketika rumah tangga berkonflik, komunikasi, counseling yang harus dilakukan. Bukan untuk menjawab atau menyelesaikan perasaan antara prianya atau laki-lakinya, tapi membawa keduanya kembali kepada firman. Itu sebab terlalu banyak counseling yang dilakukan di dalam pelayanan gerejawi berakhir kepada jalan buntu. Bukan karena tidak bisa diselesaikan, karena keduanya atau salah satunya tetap tidak mau kembali kepada firman. No hope saudara sekalian. So persoalannya bukan bagaimana saya harus begini, bagaimana harus begitu. Sebelum menjawab bagaimananya, kembalikah kita kepada firman. Maka sekarang kita melihat ke dalam prinsip ini. Paulus mau mengajak kita melihat seluruh prinsip perjalanan kehidupan rumah tangga kita kembali kepada desain Allah dari semenjak penciptaan. Tetapi sesudah mengutip hal itu, Paulus menambahkan satu kalimat yang sangat penting. Rahasia ini besar. Bagi kita mungkin merasa sepele, tapi kenapa seorang Paulus yang mengerti kebenaran begitu limpah sampai bilang ini rahasia besar? 2 kali Paulus bicara tentang rahasia. Pertama dari Kejadian 2 ayat 24 tentang keluarga. Dan yang kedua di dalam kitab Yakobus dikatakan bahwa Injil itu adalah rahasia berabad-abad. Hanya 2 kali. Di dalam seluruh pengertian yang begitu luas tentang filsafat, tentang kebenaran, tentang tradisi, semua dikuasainya. Dia mengatakan hanya ada 2 rahasia besar tentang prinsip keluarga yang justru adalah tentang Injil. Maka apa yang dimaksud dengan rahasia? Misterion bahasa aslinya.
Maka dalam pengertian Alkitab, kata misterion bukan berarti suatu hal yang mistis, sesuatu hal yang gelap. Oh, ini misteri nih, misterion, gelap nih, bahaya nih, suatu hal yang mustahil untuk dimengerti. Bukan itu yang dikatakan oleh Paulus. Sebaliknya, kata misterion, rumah tangga adalah suatu misteri, berbicara tentang satu rencana Allah yang dahulu tersembunyi. Satu rencana yang sudah disiapkan dari kekekalan. Maka begitu besarnya. Ini idenya Allah melampaui ruang dan waktu. Itu sebab menjadi sebuah misteri. Maka sekarang dinyatakan dengan jelas, disingkapkan dengan jelas, pengertian rahasia dari pikiran Allah itu dinyatakan melalui Kristus. Ini prinsipnya. Maka dengan kata lain, ketika Musa menulis Kejadian pasal 2, dia mencatat fakta sejarah tentang penciptaan manusia. Bahwa manusia diciptakan pertama kali dan mengalami pernikahan pertama kali di dalam Taman Eden itu. Namun Allah sang penulis Alkitab yang melampaui pikiran Musa sedang mengarahkan sejarah kepada tujuan yang jauh lebih besar daripada yang dapat dilihat oleh si penulisnya sendiri, yaitu Musa. Musa menuliskannya, tapi misteri dari apa yang dituliskannya karena melampaui dari dia, Roh Kudus yang memimpin. Ada pengertian yang jauh lebih besar. Dari Taman Eden, Allah mempertemukan Adam dan Hawa. Tetapi di dalam terang penebusan perjanjian baru, ayat ini sedang membawa kita untuk melihat, mempersiapkan kita untuk melihat pertemuan antara Kristus dan gerejanya. Di sini kita melihat keindahan satu kesatuan seluruh Alkitab. Perjanjian lama tidak pernah berdiri sendiri. Penciptaan tidak pernah berdiri sendiri. Bahwa di sini kita melihat pernikahan pertama menjadi sebuah bayangan yang menunjuk kepada mempelai sejati, yaitu Kristus, dan kepada mempelai perempuannya, yaitu gereja. Nah, ini rahasianya. Karena itu saudara-saudara sekalian, jangan pernah menjadikan pernikahan, menjadikan rumah tangga sebagai tujuan tertinggi dalam hidupmu. Karena bukan itu agendanya. Jangan pernah mengharapkan pasanganmu menjadi pengharapan yang akan memberikan kebahagiaan penuh bagimu. Pasanganmu menjadi juru selamatmu yang menarikmu dari hidup lama, dari keluarga yang bermasalah, untuk membangun satu rumah tangga yang membawamu kepada kebahagiaan. Jangan membangun rumah tangga dengan prinsip demikian. Itu berarti engkau menjadikan rumah tanggamu, pernikahanmu menjadi tujuan akhir. Itu berarti rumah tanggamu, pasanganmu engkau jadikan juru selamatmu. Itu berarti pasanganmu engkau menjadikan dia tempat sumber seluruh kebahagiaanmu. Saudara, jika itu semangat pernikahanmu, maafkan kalimat ini harus muncul. Welcome to hell. Selamat datang ke neraka. Karena bukan itu semangatnya. Tidak ada suami yang mampu sepenuh-penuhnya mengisi seluruh kebutuhan isi hati istrinya. Tidak bisa. Tidak ada seorang istri yang mampu untuk menjadi sumber kebahagiaan mutlak bagi suaminya. Begitu banyak suami yang terus berpikir dapat istri yang melayani dia. Sebaliknya begitu banyak suami yang pikir istrinya harus menjadi alat yang melayani dia. Saudara, itu bukan pernikahan. Karena Allah memang tidak pernah merancang pasangan untuk menjadi juru selamat untuk memuaskan perasaanmu. Pasangan didesain Allah sebagai alat pembentuk dan penunjuk arah bagi hidupmu. Sekali lagi saudara, pasangan disediakan Allah bagimu sebagai pembentuk dan penunjuk arah bagi hidupmu. Seperti sebuah rambu di jalan. Bukankah rambu itu sebagai penunjuk arah? Rambu itu bukan tujuan perjalanan kan ya. Saudara lihat, nanti lagi jalan ada muncul map, misalnya mau kemana begitu ya, ke Bandung, ada tulisan Bandung, lalu saudara berhenti, lalu telepon, aku udah sampai. Loh, saudara orang gila begitu kan ya. Masa sign kata Bandung itu tanda saudara di Bandung? Itu sign, itu rambu. Demikian pula pernikahan, bukan tujuan akhir. Maka ketika saudara menikah, ayolah selesai, berhenti di situ. Bukan, itu sign, itu tanda, penunjuk arah.
bahwa melalui pernikahan saudara menunjuk kepada pribadi yang jauh lebih mulia. Melalui pembentukan saudara dengan pasangan saudara, di situ saudara semakin dididik dan dibentuk Tuhan untuk semakin memandang kepada Kristus. Ini tujuannya. Maka ketika kita memahami hal ini, cara kita memandang keluarga akan berubah. Akan berubah, saudara. Kita tidak lagi mengidolakan pernikahan. Kita tidak lagi menjadi orang yang terus saban hari bersungut-sungut dengan kelemahan pasangan. Tetapi melalui pernikahan kita belajar semakin mengenal kasih Kristus yang sempurna, anugerah Allah yang memampukan, pengampunan Allah yang mengundang. Maka di sini kita boleh melihat sekali lagi, pernikahan dalam iman Kristen membawa kita melihat Kristus dan gereja. Kedua, apa yang diajarkan di sini? Bahwa melalui pernikahan kita belajar, melalui Kejadian 2 ayat 24 di dalam terang kitab Efesus kita belajar, Kristus menggenapi gambaran kesatuan itu, gambaran kasih itu lewat jalan salib. Saudara, ini pengharapan buat kita. Mari kita perhatikan kalimat ini. Bahwa Kristus menggenapi gambaran kesatuan itu melalui salib. Kalau pernikahan hanyalah sebuah gambaran, maka pertanyaan berikutnya, di manakah kita melihat penggenapan dari gambaran itu? Maka jawabannya, hanya di dalam Yesus Kristus, dan itu ada di salib. Kenapa demikian? Mari kita perhatikan. Paulus berkata bahwa pernikahan menunjuk kepada hubungan Kristus dan gerejanya. Kenapa ya? Kalau kita balik, kenapa hubungan Kristus dan gereja digambarkan lewat hubungan pernikahan? Kenapa enggak hubungan orang tua anak, sahabat dengan sahabat, saudara dengan saudara? Kenapa hubungan Kristus saudara, Allah dengan gerejanya, hubungan pernikahan? Jawabannya bukan pertama-tama lewat hal-hal lahiriah. Tetapi di sini kita boleh melihat bagaimana Kristus menunjukkan bahwa ia benar-benar adalah mempelai yang dijanjikan. Bagaimana prinsip mempelai itu? Bahwa bukan karena dia sebagai mempelai yang datang untuk memberi segala sesuatu, bukan sebagai mempelai yang kasih mukjizat-mukjizat yang bikin pasangannya wah terkagum-kagum, bukan. Bukan melalui kefasihan lidahnya di dalam pengajaran-pengajarannya, which is itu juga baik, tetapi bukan dia menjadi mempelai yang sejati melalui hal-hal yang dilakukannya, melalui peristiwa-peristiwa spektakuler. Bukan. Paulus menjawab, Kristus menjadi mempelai yang sejati lewat salibnya. Lewat salibnya. Apa hubungannya? Apa hubungannya? Sekali lagi, prinsip pernikahan tadi dalam Kejadian 2 ayat 24 yang kita sudah pelajari. Ketersalingan. To give, to sacrifice. Ini prinsip pernikahan. Bagaimana saya memilih untuk menikah, berarti saya rela memberi diri saya sepenuhnya. Maka sekarang kita melihat teladan itu dinyatakan. Tanda itu digenapi melalui mempelai yang sejati. Karena di salib kita melihat apa arti sesungguhnya dari perjanjian. Apa arti covenant itu? Sebuah perjanjian yang sebenarnya kita tidak mampu lakukan. Tetapi Kristus sebagai mempelai menggenapinya dan dia yang menyempurnakannya lewat kematiannya. Maka saudara-saudara sekalian, dunia mempunyai definisi kasih yang sangat-sangat berbeda dengan prinsip iman Kristen. Terlalu dangkal. Dunia berkata, aku mengasihimu selama kamu bisa menjadi klop dengan aku. Aku mengasihimu kalau kamu tetap mau berjuang bisa membahagiakan aku. Ketika itu tidak ada, sulit untuk mengasihi kamu. Aku akan tetap bersama kamu selama hubungan ini memberi keuntungan bagiku. Ketika kita bisa sama-sama saling menguntungkan, maka ini pernikahan, ini dunia. Kalau engkau berubah, aku juga bebas untuk berubah. Sorry, kalau kamu begitu aku tidak bisa lagi. Aku lebih baik mundur. Itu sebab saudara-saudara, begitu banyak hubungan di dalam relasi manusia dibangun di atas perasaan. Dibangun berdasarkan keinginan kepuasan diri. Padahal perasaan selalu fluktuatif. Keinginan selalu berubah.
Perasaan selalu datang dan pergi. Maka kalau ini yang menjadi dasar rumah tanggamu, maka tidak akan ada kebahagiaan di situ. Neraka, saudara, neraka. Hari ini berkata, aku cinta. Besok berkata, aku sudah tidak lagi mencintaimu. Hari ini aku merasa kamu menjadi suatu hal yang membahagiakanku. Besok aku merasa kamu neraka dalam hidupku. Akhirnya tidak ada pernikahan yang benar di situ. Tetapi Injil memperlihatkan kasih yang sama sekali berbeda. Apa kata firman Tuhan? Di dalam terang firman Tuhan yang lain, Roma pasal 5 ayat 8 misalnya, Paulus berkata, Roma pasal 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Perhatikan konsep mempelai yang sejati ini di dalam kitab Efesus tadi, diterangi dalam kitab Roma. Perhatikan kalimatnya, bukan setelah kita baik, bukan setelah kita bertobat, baru Tuhan menerima kita. Bukan setelah kita berubah, bukan setelah kita menjadi layak, baru Tuhan menerima kita. Tetapi apa yang dikatakan? Ketika kamu masih berdosa, aku menyerahkan nyawaku, aku mati bagimu. Artinya, Kristus tidak tunggu inisiatif gereja. Kristus tidak tunggu gereja menjadi indah, gereja menjadi setia, baru aku datang berkati kamu. No, Kristus tidak menunggu gereja menjadi layak untuk dikasihi, baru dia memenuhi kita dengan kasih-Nya. Tidak, justru ketika kita masih pemberontak, seterunya Allah yang mendukakan hati Allah, tetapi Kristus datang untuk kita. Ia mengambil tubuh manusia, Ia memikul dosa kita, Ia berjalan menuju Golgota, dan di sana Ia menyerahkan dirinya sampai mati. Mengapa? Mengapa saudara-saudara sekalian? Karena Kristus setia kepada covenant yang ditetapkan oleh Allah. Inilah rahasia gereja. Dia sebagai mempelai pria dan kita sebagai mempelai wanita. Demikianlah Dia menyatakan kasih-Nya kepada kita. Saudara-saudara, di sini kita melihat suatu hal yang terlalu besar. Terlalu besar. Bahwa kesetiaan ternyata bukan dibuktikan ketika semuanya mudah, semuanya mulus, semuanya baik. Kesetiaan dibuktikan ketika kasih harus membayar harga. Ini yang namanya kesetiaan, inilah yang namanya perjanjian, inilah yang namanya covenant. Dan tidak pernah ada harga yang lebih besar daripada salib Kristus, dan Dia sudah menunjukkannya sebagai seorang mempelai pria yang datang kepada mempelai wanitanya, yaitu kita. Maka salib bukan hanya menunjukkan betapa besarnya kasih Allah, tetapi salib juga menunjukkan bahwa Allah adalah Allah yang memegang perjanjiannya. Dia setia. Dia setia dengan menyerahkan nyawanya kepada mempelainya, menyerahkan nyawanya. Sejak perjanjian lama kita melihat pola ini berulang-ulang. Allah mengikat perjanjian dengan Abraham. Allah mengikat perjanjian dengan Israel. Kerap kali gagal. Tetapi tetap Tuhan memberikan kasih. Bahkan gambaran dari Nabi Hosea yang harus menikahi pelacur. Demikianlah perasaan Israel sebagai mempelai wanitanya Tuhan. Tetapi Tuhan tetap mengasihi kita. Gambaran kasih yang macam apa ini? Tetapi inilah yang digambarkan Tuhan tentang kehidupan di dalam Kristus. Saudara, mari kita melihat Israel jatuh, Allah menghukum. Israel kembali berseru, Allah menyelamatkan. Lalu mereka jatuh lagi, bolak-balik. Tetapi kasih setia Tuhan tidak pernah berhenti. Maka kalau kita membaca dalam hal ini, gambaran yang tadi saya katakan di Hosea, gambaran itu bahkan menjadi sangat menyentuh kita, menjadi suatu hal yang sepertinya rasa tidak masuk akal. Bagaimana Allah memerintahkan Hosea mengasihi seorang istri yang tidak setia. Mengapa? Karena melalui kehidupan Hosea, Allah sedang menggambarkan hatinya kepada kita. Inilah kasih Tuhan. Maka Israel berlaku seperti istri yang berzina. Tetapi Allah tetap mengajar mereka dan membawa mereka kepada kasih Allah yang mengundang kembali. Bukan karena mereka layak, tetapi karena Allah setia kepada perjanjiannya. Gambaran ini saudara, sekali lagi mari kita melihat undangan untuk kita hidupi. Undangan untuk kita hidupi. Maka saudara-saudara sekalian, bukankah kalau kita sekarang melihat kepada kehidupan kita, ini juga adalah cerita hidup kita. Why? Bukankah kita seringkali gagal untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi pasangan kita?
Bukankah kita sering kali lebih mengasihi dunia, mengasihi diri kita sendiri ketimbang mengasihi Tuhan dan mengasihi pasangan kita? Bukankah kita sering lebih memilih dosa daripada Kristus? Lebih memilih untuk kedagingan kita daripada untuk Kristus. Maka kalau Allah memperlakukan kita seperti dunia memperlakukan hubungan kontrak sosial tadi, you sudah tidak bahagiakan saya, putus. Maka tidak ada seorang pun dari kita yang selamat. Tidak ada, saudara, tidak ada. Allah bisa saja berkata, engkau sudah terlalu banyak mengecewakan aku. Perjanjian ini selesai. Aku tidak mau lagi menerimamu. Binasa kita. Tetapi sekali lagi mari kita melihat, terpujilah Tuhan, Allah kita bukanlah Allah yang demikian. Kristus tidak pernah membatalkan kasih-Nya kepada gereja. Dia tetap menjadi gembala yang mencari domba yang hilang. Dia tetap menjadi imam besar yang menjadi pengantara bagi umatnya untuk boleh datang kepada Bapa. Dia tetap menjadi mempelai yang setia kepada mempelai perempuannya yang bolak-balik gagal dan mendukakan hatinya. Saya quote kalimat dari Pendeta Agus kemarin ya, walaupun ini tentang gereja tapi prinsipnya sama. Kemarin bagus sekali dalam speak pertanyaan beliau. Satu hal yang saya tahu tapi saya kaget. Beliau tanya, saudara, ada satu orang dalam konseling saya bilang, saya tanya terpisah konselingnya, kata Pak Agus kemarin. Ini Pak Agus bukan saya. Dia pisah konseling sebelum pernikahan, ditanya sama yang pria, kenapa kamu mau menikah? Karena aku benar-benar mengasihi dia. Oke, selesai tuntas. Dia melihat hati seorang pria yang sangat genuine mencintai wanitanya. Lalu di dalam konseling wanitanya sudah ditanya semua segala macam, menjadi jujur. Lalu pertanyaan terakhir, lalu kenapa kamu mau menikahi dia? Sang wanita tidak bisa mengelak lalu berkata jujur ya Pak, ya karena kondisi ekonomi saya dan keluarga saya tidak baik-baik. Saya butuh dia, karena dengan menikah sama dia, ekonomi saya akan jadi lebih baik. Wah, Pak Agus hancur hati. Mau bilang apa sama si pria yang tadi mencintai dan begitu mencintai wanita ini? Apakah harus dikasih tahu nanti runyam? Kalau tidak dikasih tahu bagaimana ini tidak menjadi satu ikatan kasih yang benar? Tapi persoalannya langsung jumping. Pak Agus bilang, saudara kalau di dalam posisi seperti itu pasti saudara sakit hati kan ya? Kalau saudara orang yang begitu mencintai, tetapi orang yang mau menikah dengan saudara bukan karena cinta tapi hanya karena status ekonominya dia mau menikah dengan saudara. Sakit hati. Tapi bukankah itu sekarang gereja? Wah, saya tersontak dengan kalimat ini. Kristus yang begitu mengasihi kita. Kristus yang rela mati bagi kita, sang mempelai pria. Tapi apa yang kita lakukan? Kita mau datang kepadanya bukan karena kita mengasihi dia, tapi kita datang, inilah prosperity gospel. Saya percaya kepadamu supaya saya kaya. Saya percaya kepadamu supaya saya berkat. Tidakkah itu suatu hal cinta yang menjijikkan? Maka di sini kita boleh melihat berapa banyak pengkhianatan yang seperti ini kita lakukan. And yet, Tuhan tetap memanggil kita. Tuhan tetap memanggil kita. Itu sebab Paulus berkata, Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya bagi gerejanya. Perhatikan saudara sekalian, Kristus menyerahkan dirinya. Kasih Kristus selalu dinyatakan melalui pengorbanan. Prinsip sebagai seorang mempelai. Apa arti aku mengasihi? Apa arti aku mengkomitmenkan diri dalam covenant? Berarti satu kerelaan untuk berkorban. Untuk berkorban. Saudara perhatikan, jangan balik kalimat ini untuk pasanganmu. Patrikan ini dalam hatimu. Ketika engkau berkata aku mau menikah, berarti satu kerelaan untuk berkorban. Jika dalam hatimu tidak ada itu, bagaimana engkau mengatakan engkau layak untuk menikah? Saudara sekalian, di sini letak perbedaan terbesar antara kasih dunia dan kasih Kristus. Kasih dunia bertanya, apa yang aku dapat? Kasih Kristus bertanya, apa yang aku berikan? Kasih dunia mencari kenyamanan, kasih Kristus rela memikul salib. Ini prinsip kasih yang Tuhan mau kita hidupi dalam rumah tangga kita. Maka itu yang disebut menjadi rumah tangga yang menjadi shalom bagi dunia. Kasih dunia berhenti ketika pengorbanan mulai terasa berat. Kasih Kristus justru terus mencapai puncak ketika pengorbanannya sampai kepada kematiannya di salib. Itu sebab salib menjadi pusat dari seluruh sejarah penebusan.
Karena di sanalah dunia melihat bahwa Allah benar-benar adalah Allah yang setia kepada perjanjiannya. Saudara, ini pernikahan. Prinsip ini yang menjadi pernikahan. Maka saudara sekalian, kalau demikian, apa arti semua ini bagi keluarga Kristen? Di satu sisi kita melihat ini rahasia keselamatan, tapi melalui hal itu kita juga menariknya kepada prinsip keluarga. Apakah kita hanya diminta mengagumi kasih Kristus? Tentu tidak. Kalau kita cuman, oh iya ya, Kristus sudah mati buatku, aku kagum dan aku percaya dan karena itu aku diselamatkan, dan berhenti di situ, saudara tidak pernah mengerti arti saudara menjadi mempelai. Kalau pernikahan memang diciptakan sebagai gambaran Injil, dan Kristus telah menunjukkan seperti apa kasih covenant itu dimulai lewat jalan salib, dan dia memberikan contoh, menjadikan sebagai mempelai yang sejati, yang mengundang kita menghidupinya. Maka setiap keluarga Kristen dipanggil untuk memancarkan kasih yang sama, menghidupi kasih yang sama. Mari kita melihat. Bukan kasih yang sempurna yang mampu kita lakukan, tetapi kasih yang terus belajar memandang kepada Kristus dan menghidupi kasih Kristus. Terus diproses. Inilah kasih yang Tuhan undang kita hidupi dalam kehidupan kita. Maka pada bagian terakhir dari khotbah ini kita melihat bagian ketiga. Keluarga Kristen adalah keluarga yang dipersatukan bukan dari kedagingan, bukan menjadi keluarga yang sama dengan dunia, tetapi keluarga Kristen dipanggil menjadi gambaran Injil. Rumah tanggamu dipersatukan oleh Kristus untuk menjadi pewarta shalom bagi dunia. Mari kita lihat, saudara-saudara sekalian, setelah kita melihat salib Kristus, sekarang muncul pertanyaan yang penting yang perlu kita jawab. Mengapa Allah memakai gambaran pernikahan untuk menjelaskan Injil? Sekarang kita simpulkan. Bukankah Allah bisa memakai gambaran lain? Mengapa justru hubungan kasih Kristus dengan gerejanya digambarkan dengan hubungan suami dengan istri? Jawabannya adalah karena Allah menghendaki agar dunia dapat melihat kasih Kristus melalui kehidupan keluarga orang percaya. Saudara perhatikan kalimat yang begitu besar ini. Dia tidak memakai hal-hal spektakuler untuk membuat dunia melihat kemuliaannya. Dia tidak memakai tanda-tanda besar untuk melihat, mempertunjukkan kasihnya. Tuhan mau kasihnya dinyatakan di tengah-tengah dunia lewat rumah tangga. Lewat rumah tangga. Maka dengan kata lain, apa yang mau dikatakan di sini? Allah tidak hanya ingin Injil diberitakan dari mimbar. Allah juga ingin Injil terlihat di ruang tamumu. Di ruang tamumu. Di rumahmu. Allah tidak hanya ingin Injil diajarkan di gereja. Tetapi bagaimana Injil itu nyata di tengah-tengah dunia. Lewat rumahmu. Saudara, mari kita belajar untuk malu dan menangis di hadapan Tuhan. Berapa banyak sacrifice yang ku kerjakan. Aku akan kerjakan ini dan itu di dalam rumah Tuhan. Aku akan melayani. Tapi rumahku tutup. Tutup. Saudara, Alkitab udah bilang kan ya. Ketika engkau menutup diri, itu means engkau takut. Satu-satunya alasan engkau takut karena engkau berdosa. Berapa banyak rumah tangga Kristen menutup rumahnya. Something wrong. Entah karena pride, aduh rumah kami berantakan, aduh karena ini, aduh karena itu. Kenapa engkau tutup? Karena something wrong. Buka, saudara, buka. Bukan berarti semua orang boleh datang ke rumahku. Bukan. Semangat perasaan hati kita menjadi satu kesadaran rumah tangga kita itu to bring shalom. How? Maka orang datang, orang melihat. Maka ketakutan demi ketakutan menandai hati kita yang tertutup. Maka di sini kita boleh belajar melihat Allah ingin Injil tidak hanya dari mimbar, Injil tidak hanya dari gereja, tapi dari ruang tamumu, dari kehidupan rumah tanggamu. Itu sebab Paulus tidak berhenti setelah berkata rahasia ini besar. Ia segera melanjutkan pembicaraan mengenai bagaimana suami dan istri saling mengasihi. Bagaimana suami mengasihi istri dan istri menghormati suami. Dari prinsip rahasia besar Efesus pasal 5 lalu masuk tatanan rumah tangga di dalam ayat selanjutnya. Kalau saudara baca. Maka mengapa? Karena setelah menjelaskan Injil, Paulus selalu membawa Injil masuk ke dalam kehidupan yang real dan khususnya di dalam kehidupan rumah tangga.
Maka ini berarti keluarga Kristen memiliki panggilan yang sangat mulia. Panggilan yang begitu berharga dan begitu besar. Memang tidak gampang, tentu. Ini bukan menampik segala pergumulan di dalamnya. Tapi sekali lagi mari kita kembali kepada core-nya. Kalau ini tidak ada, mau selesaikan seluruh konflik masalah rumah tangga, besok ada konflik baru lagi. Maka mari kembali kepada core-nya. Maka di sini kita boleh melihat keluarga bukan sekedar tempat kita tinggal, rumah bukan persinggahan, bukan sekedar tempat membesarkan anak, bukan sekedar tempat mencari kebahagiaan, bukan saudara. Tetapi keluarga adalah tempat di mana dunia dapat melihat secercah gambaran tentang Kristus. Ingat dalam pertemuan sebelumnya yang saya bilang, hanya 2 institusi yang langsung didirikan oleh Tuhan sendiri. Institusi kedua, gereja. Maka disitulah kemuliaan Allah dinyatakan. Tapi institusi pertama yang Tuhan tidak bubarkan, rumah tangga. Supaya lewat rumah tangga, nama Tuhan dipermuliakan. Kemuliaan Tuhan dipancarkan. Maka itulah panggilannya. Maka di dalam rumah tangga, dunia boleh melihat, rumah tangga Kristen, dunia boleh melihat cercah terang kasih Kristus. Itu sebab setiap kali seorang suami belajar mengasihi istrinya dengan sebuah semangat kerelaan berkorban, dia sedang menunjukkan sedikit dari kasih Kristus kepada dunia. Setiap kali seorang istri hidup dalam kasih, dalam hormat, dalam kesetiaan, dia sedang sedikit memancarkan gambaran gereja sebagai mempelai wanita yang mengasihi Kristus mempelai pria. Ketika orang tua dengan sabar mendidik anak-anaknya, mereka sedang memperlihatkan kesabaran dan kasih Bapa yang terus dinyatakan kepada umatnya. Ketika anak-anak belajar menghormati orang tuanya, mereka sedang belajar hidup di bawah otoritas Allah. Lihat seluruh gambaran ini yang diberikan oleh Alkitab. Maka semua itu bukan sekedar sebuah etika keluarga seperti dunia. Anak hormat orang tua mengasihi anak. Bukan. Semua itu adalah kesaksian Injil. Saudara, kesaksian Injil. Tetapi disinilah kita perlu berhati-hati. Kalau kita berkata bahwa keluarga harus menggambarkan Injil, jangan kebablasan. Jangan sampai kita berusaha membuat keluarga yang harus sempurna, harus perfect, supaya tidak mempermalukan nama Tuhan. Bukan, Tuhan bukan panggil kita menjadi orang yang pakai topeng seperti itu, bukan. Kadang-kadang orang berpikir keluarga Kristen yang baik adalah keluarga yang tidak pernah bertengkar, tidak pernah berbeda pendapat, tidak pernah kecewa, tidak pernah nangis. Tapi itu mustahil, gak ada gambaran seperti itu. Alkitab tidak pernah menuntut kita demikian. Kenyataannya semua keluarga terdiri dari orang-orang berdosa kok. Problem kok. Maka suami adalah orang berdosa, istri adalah orang berdosa, anak juga orang berdosa. Karena itu konflik tidak mungkin tidak ada. Konflik tak terhindarkan. Perbedaan pendapat pasti ada, beda cara pandang dan didikan dan segala macamnya. Luka pasti terjadi, kesalahan pasti dilakukan. Tetapi kalau demikian, apa bedanya keluarga Kristen dengan keluarga lain? Kalau toh juga sama seperti ini. Perbedaannya bukan karena keluarga Kristen tidak pernah jatuh. Bukan. Perbedaannya di dalam keluargamu, di dalam keluarga kita, keluarga Kristen. Kita tahu kemana kita harus kembali waktu kita jatuh. Kita tahu di mana pengharapan waktu kita bermasalah. Maka ketika kita kembali kepada sang sumber satu-satunya, yaitu kasih Kristus yang memberi pengampunan, maka di situ ada jawaban. Keluarga Kristen ada Injil yang tidak dimiliki oleh dunia. Ada kabar baik yang tidak menjadi pengharapan bagi dunia. Satu-satunya pengharapan yang sejati. Maka ketika seorang suami meminta maaf kepada istrinya, ia sedang mengakui bahwa dirinya juga hidup oleh anugerah. Satu kerelaan untuk menanggalkan dosanya, untuk menjadi orang yang diubahkan di dalam kasih Kristus. Itu namanya pertobatan. Ketika seorang istri mengampuni suaminya, ia sedang mengingat bagaimana Kristus lebih dahulu mengampuni dirinya. Maka kerelaan menerima kembali, tetapi tentu di dalam kesadaran pertobatan yang sejati. Ketika seorang tua mengampuni anaknya, mereka sedang mengingat kesabaran Allah terhadap jemaatnya. Dan ketika anak belajar berkata, "Papa
Mama, saya bersalah, saya minta maaf. Maka disitulah sebagai gambaran dari seorang umat Allah yang datang berseru meminta pengampunan kepada Allah. Injil sedang bekerja. Maka saudara-saudara sekalian, kita tidak hanya mengajarkan Injil lewat firman yang kita cekokin kepada anak-anak kita, tapi lewat pergumulan demi pergumulan itu, di situ terang firman diajarkan bagaimana pengampunan memandang kepada kasih Kristus, bagaimana kasih memandang kepada kasih Kristus, dan seterusnya. Maka saudara-saudara sekalian, kadang kita berpikir bahwa kesaksian terbesar kepada dunia adalah lewat khotbah yang hebat atau pelayanan yang besar yang ditunjukkan oleh gereja, maka di situ dunia boleh melihat kemuliaan Allah. Ya, tentu benar. Tetapi pernahkah kita berpikir agenda yang lain yang Tuhan mau nyatakan, bagaimana menyatakan kemuliaannya? Bahwa salah satu kesaksian Injil yang paling nyata justru terlihat dalam rumah tangga. Ketika tetangga kita melihat kehidupan suami istri yang tetap saling mengasihi setelah puluhan tahun. Ketika anak-anak melihat ayah dan ibunya saling memaafkan dan di dalam kasih Kristus diterangi oleh firman, di situ Injil diberitakan. Ketika keluarga tetap setia berjalan bersama Tuhan di tengah-tengah segala kesusahan dan penderitaan, di situ nama Tuhan dipermuliakan. Disitulah dunia melihat sesuatu hal yang berbeda dalam kehidupan rumah tangga kita. Bukan karena kita punya apa-apa, bukan karena kita punya fasilitas lebih baik, karena kita anak-anak raja, bukan. Dunia mungkin tidak mengerti semua doktrin yang kita pegang, yang kita percaya. Tapi dunia mungkin tidak pernah juga membaca buku-buku teologi yang kita baca. Tetapi mereka melihat ada kasih. Kasih Kristus dinyatakan, ada pengampunan, ada kesetiaan. Dan semua itu menunjuk kepada Kristus yang dipermuliakan. Bukankah Tuhan Yesus sendiri berkata, dengan demikian semua orang akan tahu kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 35. Maka kasih yang dimaksud Yesus bukan kasih yang lahir dari kekuatan manusia, melainkan kasih yang mengalir dari salib. Berbicara tentang kelahiran baru dalam pengampunan. Kasih yang telah terlebih dahulu kita terima bukan karena kita baik. Karena itu keluarga Kristen dipanggil untuk menjadi tempat di mana Injil bukan hanya diberitakan, tapi dialami dan dipertontonkan. Bukan hanya dipahami, tapi dipraktekkan. Bukan hanya didengar oleh telinga, tapi dilihat melalui kehidupan sehari-hari saudara dan saya dalam kehidupan rumah tangga. Maka sekali lagi penutup hari ini, kita melihat suatu hal yang sangat indah yang Tuhan mau kita sekali lagi renungkan. Kejadian 2 ternyata bukan berbicara tentang pernikahan pertama saja. Tapi dalam Efesus pasal 5 menunjuk bahwa sejak semula Allah sedang menyiapkan sebuah gambaran tentang kasih Kristus kepada gerejanya. Setiap kali kita memandang sebuah pernikahan Kristen, saudara perhatikan, pandangan kita diarahkan lebih jauh. Melalui pernikahan Kristen, kita belajar mengenal Kristus. Ini agendanya. Dan itulah sebabnya pada akhirnya pernikahan bukan tujuan, Kristuslah yang menjadi tujuan hidupmu dan tujuan pernikahanmu. Maka hari ini kita melihat suatu hal yang mungkin tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, bahwa sejak halaman-halaman pertama Alkitab dari Kejadian, Allah sedang menuliskan sebuah kisah yang jauh lebih besar. Allah sedang menyiapkan panggung bagi Injil lewat rumah tangga. Di Taman Eden, kita melihat seorang mempelai laki-laki menerima mempelai perempuannya. Berabad-abad kemudian kita melihat mempelai yang sejati datang ke dunia. Bukan untuk menerima seorang mempelai yang cantik, bukan. Tetapi justru untuk menebus mempelai yang rusak. Inilah semangat sang mempelai pria itu, yaitu Kristus. Kristus datang bukan karena menerima gereja yang cantik. Kristus datang mencari gereja yang hilang. Ia mengasihi ketika kita tidak layak dikasihi. Ia tetap setia ketika kita menjadi pelacur dalam hati kita. Ia menyerahkan dirinya sampai mati di atas kayu salib, supaya kita menjadi miliknya, yang dikhususkan menjadi milik kepunyaannya selama-lamanya. Maka saudara-saudara sekarang kita mengerti mengapa Paulus berkata rahasia ini terlalu besar.
Karena ternyata dari awal Allah tidak sedang berbicara tentang terutama pernikahan dan perasaan dan kebahagiaan kita. Allah sedang berbicara tentang Kristus. Pernikahan hanya tanda, Kristus kenyataannya. Pernikahan sebagai bayangan, Kristus adalah penggenapannya. Karena itu, jangan pernah menjadikan pasanganmu sebagai pusat hidupmu. Jangan. Suami bukan juru selamat, istri bukan juru selamat, anak-anak juga bukan juru selamat. Kalau kita berharap kepada pasangan dapat memenuhi seluruh kebutuhan dan perasaan hati kita, cepat atau lambat kita akan menuai kekecewaan karena tidak akan bisa sempurna. Tidak ada manusia yang sanggup memikul beban itu, nggak ada. Hanya Kristus yang sanggup. That's why sebagai mempelai yang sejati dia mati bagi kita. Maka semakin kita mengenal Kristus, bukan berarti kita jadi take it for granted. Justru kita diundang untuk hidup menjadi segambar dengan Kristus. Semakin kita di dalam Kristus, semakin kita dimampukan untuk mengasihi keluarga kita dengan benar, sebagaimana Kristus mengasihi gerejanya. Mengapa? Karena kita tidak lagi menuntut mereka menjadi sempurna, seperti Kristus tidak menuntut gerejanya menjadi sempurna. Kita mengasihi pasangan kita dengan kasih terlebih dahulu karena kita menyadari Kristus yang telah mengasihi kita. Maka saudara-saudara sekalian, ada satu hal yang sangat indah di sini. Alkitab tidak berhenti di Kejadian, juga tidak berhenti di kayu salib. Alkitab membawa kita melihat kepada masa depan. Saya simpulkan, Rasul Yohanes dalam Wahyu 19 berkata, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Perhatikan betapa indahnya Alkitab dimulai dengan sebuah pernikahan dari Kejadian, diakhiri dengan pernikahan di dalam kitab Wahyu. Di tengah-tengahnya berdirilah salib Kristus sebagai dasarnya. Seolah-olah Allah ingin berkata kepada seluruh dunia, seluruh sejarah penebusan sedang bergerak menuju hari ketika Kristus akan mempersatukan umatnya dengan dirinya sendiri untuk selama-lamanya. Inilah tujuan akhir kita. Bukan sekedar memiliki keluarga yang harmonis, bukan sekedar membesarkan anak-anak yang akan berhasil, bukan sekedar menikmati kehidupan rumah tangga yang bahagia. Bukan itu purpose akhir kita. Semua itu anugerah yang patut kita syukuri ketika Tuhan memberikan. Terpujilah Tuhan. Tetapi semua itu bukan tujuan akhir. Tujuan akhir kita adalah bersama Kristus sebagai mempelai yang agung untuk selama-lamanya tinggal dengan Dia. Karena itu saudara-saudara sekalian, selama masih hidup di tengah dunia ini, Allah mempercayakan keluargamu kepadamu. Maka baik-baik bergumul bagaimana menghidupi perjalanan rumah tanggamu dengan Injil. Bukan supaya keluarga itu menjadi berhala, bukan menjadi keluarga itu pusat hidupmu, melainkan melalui keluargamu orang lain dapat melihat secercah harapan, terang kasih Kristus dipancarkan melalui kehidupan keluargamu. Maka ketika dunia melihat kesetiaan di tengah kesulitan, pengampunan di tengah luka, kasih di dalam pengorbanan, pengharapan di tengah penderitaan, kiranya dunia boleh melihat kasih Kristus, kemuliaan Kristus dari kehidupan rumah tanggamu. Mempelai yang sempurna yang telah mengasihi gerejanya yaitu Kristus boleh dinyatakan lewat kehidupan rumah tanggamu. Itu sebab setiap keluarga Kristen, engkau suami, engkau istri, engkau anak, engkau saudara bagi saudaramu, mari kita belajar sekali lagi menerima panggilan. Setiap keluarga Kristen dipanggil bukan untuk memuliakan dirinya sendiri, dipanggil bukan untuk memuaskan egonya sendiri, dipanggil bukan untuk menjadi orang yang terus mencari kebahagiaannya sendiri. Tetapi setiap kita dipersatukan dalam rumah tangga, dihadirkan Tuhan dalam rumah tangga, melaluinya saudara dibentuk untuk semakin bertumbuh mengenal kasih Kristus. Di dalam keluarga engkau dipanggil menjadi sebuah jendela yang membuat dunia melihat kemuliaan Kristus lewat perjalanan hidup rumah tanggamu. Amin. Selamat menjalaninya, tentu dengan air mata dan pergumulan, tapi mari kembali kepada firman. Jika ada luka, jika ada kesalahan, milikilah undangan Tuhan, pertobatan. Mari kita berdoa.
Selidiki hati kami Tuhan, adakah kami menjadi orang-orang yang benar-benar menerima panggilan yang begitu mulia ini? Atau selama ini kami menghidupi kehidupan kami sama seperti dunia menghidupinya? Kami mulai dengan perjanjian di hadapan altar Tuhan. Kami datang sebagai keluarga dalam gereja Tuhan, tapi kami menghidupi kehidupan keluarga kami di luar Injil. Betapa kami mendukakan hati-Mu, ampuni kami. Tetapi firman hari ini bukan menjadi sebuah guilt tripping untuk membuat kami berduka lalu malu dan hilang. Tapi ini menjadi sebuah undangan Tuhan untuk kami sekali lagi memandang kepada Kristus sang mempelai sejati yang menyerahkan nyawanya bagi gerejanya. Demikian sekarang kami diundang untuk menghidupi kasih Kristus, diterangi oleh firman, dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan, sadarkan kami, berapa lama kami terus berpegang kepada ego kami, harga diri kami. Berapa lama kami terus mencari kebahagiaan diri kami. Terus dengan cara pandang dunia yang kami adopsi, kami jalankan dalam rumah tangga kami. Berapa lama kami terus menutup diri, seolah-olah kami baik di luar tapi menjadi orang-orang yang kosong dan hancur di dalam. Beri kami hati untuk terus mau berubah, untuk sekali lagi memandang kepada anugerah Allah, undangan Allah untuk menghidupi satu rumah tangga yang didesain dalam firman Allah, yang justru sejatinya membawa kami kepada kebahagiaan yang sejati yang disediakan Allah bagi kami. Bukan kebahagiaan yang kami cari, bukan kebahagiaan yang kami agendakan, tapi kebahagiaan yang didesain oleh Allah ketika kami kembali kepada firman. Berbelas kasih atas kami gereja-Mu Tuhan, beranugerah atas kami. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk anugerah-Mu, dan sekarang di dalam kesadaran kami menerima anugerah, kami datang dengan segala kegentaran meminta pengampunan, dan kami menghampiri meja perjamuan dalam kesadaran Kristus sang mempelai yang telah mati bagi kami. Ajar kami mengingat kembali kepada kasih-Mu, untuk kasih itu sekali lagi berkobar-kobar dalam hidup kami. Dengar seru doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.